2 Tawarikh pasal 13 ayat 18, firman Tuhan mengatakan demikian. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Suara Anak Suporyo hari ini dengan judul Pribadi yang Kokoh. Kerajaan Yehuda kini berada di bawah pemerintahan Abia, berperang dengan Israel Utara di bawah pimpinan Yerobeam. Perhatikan ayat 1 dan 2. Abia mengerahkan 400.000 prajurit, sedangkan Yerobeam mengerahkan 800.000 prajurit. Perhatikan ayat yang ketiga. Dari jumlah pasukan tentu Yerobeam yang menang. Ternyata tidak. Perhatikan ayat 17. Mengapa demikian? Mungkinkah Abiam punya strategi yang lebih jenius dan pasukan yang lebih kuat dibanding Yerobeam? Juga tidak. Kebenaran yang pertama, kemenangan Abia dan pasukannya karena mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayat 4, 12 dan 18. Strategi, hikmat, dan logika perlu. Namun kalau seseorang tidak mengandalkan Tuhan, maka tidak kokoh, bahkan kalah dalam peperangan kehidupan. Kebenaran yang kedua, ketika mereka terpojok karena diserang dari dua arah, mereka berteriak pada Tuhan dan para imam meniup nafiri. Perhatikan ayat yang ke-14. Berdoa itu harus teriak, jangan dibatin, jangan komat kamit. Ini memang tidak lazim, tapi ini yang Alkitab ajarkan. Tembok Yeriko pun roboh karena teriakan. Perhatikan Yosua 6 ayat 20. Yesus pun berseru dengan suara keras ketika membangkitkan Lazarus. Perhatikan Yohanes 11 ayat 43. Teriakan menunjukkan kesungguhan dan membuat kita kokoh. Kebenaran yang ketiga, ayat di atas mengatakan orang Yehuda kokoh karena mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-18. Kenapa ada orang, bahkan orang Kristen rapuh? Karena orang itu hanya beragama Kristen tapi tidak mengandalkan Tuhan. Kekasih Tuhan, jadilah kokoh dalam setiap keadaan karena mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mendeklarasikan saatnya menjadi pribadi yang kokoh, bukan rapuh. Terimalah dalam nama Yesus. Haleluya.